Padahal ada juga yang sifatnya abstraksi. Nah, di dunia seringkali kita melihat apa-apa yang sudah langsung bersentuhan dengan kita. Oh, saya beruntung, tidak ketahuan. Oh, saya beruntung, tadi nggak ikut kuliah tapi ngikut absen. Oh, saya beruntung, tadi dapat bonus. Nah, wah hari ini beruntung sekali saya karena dipuji sama teman, sama pasangan, sama dosen misalnya. Jadi keberuntungan itu apa-apa yang menyangkut diri kita, yang itu juga kita merasakan senang. Padahal keberuntungan itu juga ada yang aspeknya sifatnya ukhrawi, yang itu barangkali tidak langsung terasa, tetapi dia sifatnya berinvestasi. Misalnya apa? Misalnya orang bersedekah. Orang bersedekah itu tidak mungkin langsung terasa ya. Terasa kita dan banyak juga orang itu ya, sebaik-baik kita bersedekah itu tidak mengungkit. Kebaikan yang kita lakukan itu tidak tidak perlu kita ungkit karena kalau kita ungkit-ungkit malah jatuhnya ria. Bahkan bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan yang malah tumbuh bukannya kebaikan lagi pahala tetapi dosa. Oh, saya tadi ngasih duit 700.000 sedekah loh, tolong disebutin di masjid. Nah, itu kebaikannya bisa saja hangus, bahkan menimbulkan dosa karena ria itu kan tidak baik dan juga bisa menimbulkan dosa. Nah, yang ukhrawi sifatnya investasi bagi kita, investasi yang sifatnya bentuknya pahala maupun investasi yang sifatnya kebaikan bagi orang lain. Selama Ramadan apa bentuk investasi orang melakukan kebaikan? Contohnya apa kira-kira? Ya, melakukan kebaikan, memberi makan orang, puasa, kemudian amal jariah atau kebaikan-kebaikan lainnya, ya. Nah, kira-kira menurut kamu kebahagiaan dan dunia dan akhirat itu seperti apa? Oke, saya coba mau survei dulu, ya. Kira-kira Mbak Mas Fahmi Ali bahagia versinya Mas Ali ini seperti apa? Di dunia ini, Pak. Terserah, dunia atau alam gaib. Kalau sudah pernah merasakan alam gaib, boleh disebutkan. Kalau bahagia di dunia ini, kalau udah memberi bantuan kepada orang lain, terasa. Oke, bantuan yang dilakukan oleh Fahmi Ali itu yang dirasakan, wah ini bahagia sekali. Oke, Mas lagi, Mbak Ajeng. Versi Mbak Ajeng bahagia itu seperti apa, Mbak? Apa ya? Hmm, mic-nya? Hmm, apa Mbak Ajeng? Apakah pernah tidak merasakan, oh bahagia sekali. Nah, itu apa yang dirasakan Mbak Ajeng? Bahagia itu momennya kapan? Ketika mendapat prestasi, Kak. Ketika itu bertanya atau ngasih tahu? Kasih tahu. Oh, ngasih tahu. Jadi saya kira tadi mau nanya. Justru kita yang nanya kan. Jadi Mbak Ajeng dia merasa bahagia ketika mendapatkan sesuatu yang bentuknya semacam achievement atau apa tadi tuh penghargaan ya. Oke, saya coba satu lagi lah, lagi satu. Mbak Rose Lewinsky. Nah, ini kayak nama orang Lewinsky ini kan Lewandowski ya, kayak pemain bola ya. Mbak Enggak. Lewinsky, kebahagiaan versi Mbak Rose. Oh, Rose Blackpink ini ya. Apa ya? Kalau kalau masak habis itu adik-adik pada mau makan. Berarti enak. Oh, jadi pada momen ketika kita sedang masak dan orang siapapun itu ya, adik termasuk itu suka makan dengan masakan kita. Wah, itu benar sekali juga ya. Itu yang saya rasakan ketika istri saya masak, ketika saya kayak
terlalu ekspres, wow enak sekali nih. Wah, istri saya seneng ya. Misalnya walaupun itu keasinan ya, walaupun itu agak hambar misalnya. Ketika kita puji itu senang sekali. Cuman pas habis makanan kita bilang, nah enak sekali. Cuman ini rasanya nendang asinnya. Wah itu. Karena kalau kita sebut, kasih masukan dulu sebelum dimakan, ngambeknya duluan nanti. Ya, artian kebahagiaan orang itu beda-beda. Ya. Ada yang versi dunianya seperti ini. Kalau Mas Fahmi tadi, ketika memberi dan itu ada rasa kepuasan pribadi, itu senang, itu juga bagian dari kebahagiaan. Dan Mbak Rose juga ketika menyenangkan orang lain, dan itu bentuk apresiasi kalau masakan kita dimakan, itu bentuk kebahagiaan. Nah, tapi kebahagiaan dunia, akhirat, atau keduanya, ini sangat lumrah dan juga masyhur hadis ini. Man aradad dunya fa'alaihi bil apa Mas Waris? Bil ilmi. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ah, lihat itu. Di situ ada 3 klaster. Dunia, akhirat, dan kedua-duanya. Ah, ya. Ini boleh di screenshot barangkali ini nggak masuk ujian. Kalau Mbak Rosi ditanya kan, misalnya ada ujian lisan atau Mbak Ajeng ditanya, coba sebutkan dalil hadis yang menyatakan kebahagiaan dunia akhirat dan keduanya. Nah, itu bisa disebutkan hadis Tirmizi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Bayangin, dengan ilmu satu saja kuncinya, maka dunia itu bisa bahagia, akhirat juga bisa bahagia. Bahkan jangankan milih salah satu, keduanya kata Rasulullah itu bisa bahagia. Kok hanya dengan ilmu? Ya, karena ilmu itu membuka keberkahan, pintu kunci dari keberkahan. Orang yang merasa dirinya soleh juga akan sebenarnya kalah dengan orang yang berilmu. Karena orang yang merasa dirinya ya merasa paling soleh, bisa jadi ibadahnya itu keliru. Karena orang yang berilmu, dia bisa justru mengetahui mana tata cara, kaifiyah ibadah yang benar. Ada sholatnya yang cepet banget. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Wah, yang penting berapa puluh rakaat, berapa puluh kali dia sholat, ya, atau berapa kali dia melaksanakan rakaat tarawih, yang penting banyak. Padahal itu keliru. Karena tidak ada rasa tumak nina. Padahal sholat yang benar itu merasakan ada kenyamanan, ketenangan. Orang itu kan kalau ketika sedang gundah gulana, ada masalah, maka diperintahkan untuk ambil wudhu, kemudian sholat. Ya, harus ada ketenangan di sana. Saya yakin ketika kita masih kecil, ketika kita gelisah, sedih, yang kita cari siapa? Orang tua, mama, papa, ayah, ibu, atau kakak ya, atau bonekanya. Artian ada sandaran di sana untuk kita mengeluh kesahkan rasa sedih dan juga kegelisahan kita. Nah, dalam Islam, segala sesuatu itu maka kita kembalikan kepada Allah. Melalui sholat ya, melalui sesuatu aktivitas ibadah. Nah, kalau ibadahnya keliru, tidak punya ilmunya, maka sholatnya juga keliru, ibadahnya juga keliru ya. Jadi jangan sampai. Tadi misalnya bersedekah, oh banyak ini. Tetapi tadi merasa sedekahnya itu harus disebutkan. Kalau takmir masjidnya tidak menyebutkan, dia ngambek, ditarik lagi. Itu ada. Ya, terutama nanti di musim-musim politik. Oh, nanti ada yang mewakafkan ini, menyerahkan ini, menyerahkan ini. Kalah tidak terpilih misalnya sebagai anggota dewan, ditarik lagi. Ya, sedekahnya tadi nggak jadi. Sudah menyerahkan ke masjid misalnya AC, ada selusin unit, kemudian nggak jadi, ditariknya 5. Oh, kemudian pikir-pikir lagi, ditariknya semuanya. Atau bahkan minta bantuan teman-teman yang lain. Jadi itu harus punya ilmunya. Nah, saya mau nanya ini. Kira-kira ini walaupun ada gambarnya agak kurang pantas, tetapi saya rasa teman-teman juga sudah dewasa ya. Yang mana ya ayyuhuma masyhur? Di mana di antara keduanya nih yang terkenal? Saya mau nanya ini ya, survei dulu, survei kecil-kecilan lagi ya. Saya selalu survei kecil-kecilan. Mbak Suryaning, masnya yang pakai peci, yang di sebelah kanan itu juara kor itu namanya tahu nggak siapa? Saya tahu, Pak. Siapa Mbak Suryaning?
Tidak tahu, Namanya? Pak. Enggak tahu, Pak. Tidak tahu. Mas Waris tadi open. Ustadz Syamsuri Firdaus. Masya Allah tahu ya. Sering dengar tilawahnya di YouTube. Kebetulan satu daerah, Pak. Masya Allah ya. Dari mana? Dari NTB. Dari? Ketawa dia ya. Oke, jadi mukanya juga udah mirip-mirip nih Mas Waris Yadin ya. Jadi rasa-rasanya kalau nggak salah tuh dari NTB apa ya? Apa Lombok ya? Itu banyak memang ada beberapa daerah. Dari mana Mas Waris? Dari Asalnya nih? Bima, Pak. Oh Dari Bima ya. Bima. Banyak ya kampung itu yang Kori ya. Kalau Iya, nggak Pak. salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Waris ini juga Kori kalau nggak salah ya. Enggak, Pak. Saya enggak kori. Nah, yang tahu mungkin nggak banyak Mas Waris ya. Jadi Mas Waris mungkin wajar lah tahu ya karena daerah dan ini membangunkan. Tapi yang sebelah kiri semuanya hampir ya, almost semuanya tahu dengan ini. Siapa namanya ini mbaknya yang ini yang sedang dalam pelukan ini? Mbak Suryani hafal nggak? Tahu nggak namanya? Nggak tahu juga Pak. Ya ini siapa tuh yang Citayam itu ya? Citayam Fashion Week, JJ's, Bonge, siapa lagi ini? Nah ini macam-macam lah ini yang ada yang apa namanya? Yang tulang lunaknya ini ya. Nah jadi tulang lunak itu maksudnya tuh lembut ya tulangnya ya. Bisa melengkuk-lengkuk gini. Nah ini terkenal ya. Padahal tetapi yang Mas Syamsuri Firdaus ini nggak banyak yang mengenalnya karena tidak diberi beritakan ya. Jadi ini di satu sisi ini eh, kita tidak tahu apa-apa tentang apa informasi ini. Padahal dengan ilmu pengetahuan tadi kita bisa memuliakan seseorang. Nah, Mas Syamsuri Firdaus ini kan Kori internasional yang ada di Turki tahun 2019. Dan yang terbaru, Mas Waris tahu nggak? Di 2023 dia juara di mana? Iya, enggak salah, Pak. Di Tanzania. Iya, Tanzania, Di Pak. Tanzania. Kalau nggak salah ya, di Tanzania. Barusan tadi saya juga ngecek ternyata di Tanzania. Itu luar biasa. Sebelumnya juga menang eh, di Singapura, juara azan di mana Mesir apa ya? Itu maksudnya luar biasa. Berarti dengan ilmu bisa memuliakan dirinya sendiri dan juga memuliakan agama. Bahkan sebaliknya kalau kita tidak punya ilmu, pengen terkenal, maka jalurnya itu macam-macam. Jalur viral, jalur apa lagi? Jalur sensasional, jalur apa lagi? Ada namanya jalur kontroversial. Frustasi pengen banget terkenal, maka dengan jalur-jalur kontroversial. Tapi saya yakin ya, yang foto yang sebelah kiri ini, saudara-saudara kita ini semuanya ini cerdas ya. Cuman bagi saya banyak sarana-sarana yang mungkin lebih produktif dan juga lebih lebih positif yang bisa digunakan agar lebih lebih viral. Nah, foto yang tengah ini kan agak rasanya kurang pas ya, joget-joget seperti ini ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Ragib Al-Asfahani, bahagia itu tentunya baik dunia maupun akhirat. Tapi versi bahagia itu juga ada rumusnya. Nah, karena tadi di slide sebelumnya bahagia itu tidak cuma cukup dengan viral. Orang dengan viral atau semakin banyak orang yang apa namanya, yang like, komen misalnya, atau yang share itu kita semakin senang. Kita terpacu untuk memantau terus. Wah ini siapa yang sudah nge-read-nya, siapa yang ini yang nge-like-nya, seberapa banyak subscriber kita dikejar dengan target-target duniawi dengan batasan-batasan oleh sistem ya. Tetapi bahagia itu tidak hanya cukup dengan demikian, tidak cukup dengan hanya yang viral-viral ya. Tapi bahagia itu bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Rumusnya apa? Orang yang memiliki sesuatu ilmu plus digunakan untuk kepentingan luas, bukan hanya diri sendiri. Itulah sumber kebahagiaan. Emang eh, versi rumus yang lain nggak bahagia apa Pak? Misalnya punya sesuatu disimpan pakai diri sendiri, bahagia nggak Pak? Mungkin dia bahagia, tapi bahagianya sekilas. Lambat laun dia akan merasakan, wah kok saya sendirian punya rumah megah, duit banyak, tapi saya tidak punya pernah memberi orang lain, tidak bermanfaat, tidak pernah berbagi. Nah, di satu sisi dia akan frustasi, bahkan banyak itu ya tokoh-tokoh selebriti yang mengakhiri hidupnya. Sempat terkenal, kaya raya, tetapi akhirnya minum apa overdosis, bunuh diri. Bukan saya berarti bilang
menjadi kaya raya, selebritis, terkenal itu pasti dengan bunuh diri atau berakhir frustasi, enggak ya. Tetapi tadi orang yang merasa mempunyai sesuatu di luar ya, di luar yang dimaksud dengan tadi orang berilmu, tapi misalnya tadi viral, kejar dengan target duniawi, biasanya akan berakhir dengan tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan seperti apa? Maksudnya dia tidak bahagia, merasa kurang. Ya. Tetapi orang dengan kondisi takdir misalnya nih, saya taruhlah dengan harta yang tidak begitu banyak, tetapi mempunyai sesuatu yang bisa dibagi dan bermanfaat, akan merasakan sebuah ketenangan dan juga kebahagiaan. Rumusnya tadi, memiliki sesuatu atau ilmu digunakan untuk kepentingan luas, itulah bahagia. Mas Waris misalnya berbagi sesuatu ilmu kepada teman-temannya, mengajarkan tentang bagaimana tilawatil Quran. Murid-muridnya kemudian bisa bermanfaat bagi yang lainnya, dipakai di kampung-kampung. Itu seorang guru akan merasakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Saya mungkin tidak banyak kenal dengan nama teman-teman ini, tetapi misalnya ada sesuatu yang mungkin dari saya bisa diambil dan teman-teman itu bermanfaat dalam karir teman-teman. Suatu ketika ketemu, wah saya ketemu Pak Arif dulu, terima kasih Pak Arif, ini bukan berarti saya jumawa karena itu, tetapi ada kebahagiaan bagi saya ketika nanti saya udah tua atau dimanapun, wah Pak, terima kasih Pak, kami ada kebahagiaan tersendiri. Tetapi tidak mengharapkan apa? Wah kamu kan sukses karena saya misalnya. Ya transferlah tiap bulan buat saya. Nah, itu tidak mengharapkan apapun. Tetapi bagi saya seorang guru atau siapapun itu mentor atau pendidik akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa ya. Dalam kondisi saya sekarang saat ini mungkin guru-guru saya juga bahagia. Wah, Mas Arief misalnya sudah merantau di luar kota, kemudian paling tidak bisa sudah bekerja. Nah, ketika saya ngabarin ada kebahagiaan yang dirasakan oleh guru-guru saya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan ya selama kita bermuamalah, berinteraksi selama perkuliahan di PAIUAD ini ada suatu hal positif yang bisa diambil. Suatu saat kelak ketika teman-teman menjadi orang ataupun teman-teman berkontribusi bagi masyarakat ya, ingatlah di sana ada peran guru-guru teman-teman dan dikabarin kita ada kebahagiaan tersendiri ya. Itu banyak tuh murid-murid saya tuh misalnya. Waktu kuliahnya juga kadang ya ngawur-ngawur kadang, tetapi ya tetap kita doakan. Tidak ada sedikit pun rasa benci kan dengan mahasiswa ataupun sebaliknya. Karena sering kita doakan, ketika lulus juga kita sampaikan, malah jadi orang sukses juga. Bukan berarti jadi orang sukses harus nakal dulu, enggak. Kalau nakal saja, kemudian sadar bisa sukses di masa depan, apalagi, nah begitu kan logikanya, apalagi menjadi murid yang baik, teladan, serius, mengejar target, maka insya Allah ke depannya hidupnya bahagia. Harus jadi guru nggak Pak? Nggak harus ya. Harus jadi ustadz nggak Pak? Nggak harus. Apapun itu teman-teman ke depan, ketika teman-teman menjalani profesinya dengan ikhlas ya, dengan ridho ya, berdasarkan dengan ilmu, maka insya Allah itu punya manfaat. Nah, di bulan puasa ini, teman-teman sekalian, ya, untuk belajar sesuatu bahkan serius, untuk mengikuti kuliah itu godaannya berat. Setan itu datangnya dari mana-mana. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari serong, dari manapun itu, dari atas, dari bawah, semuanya banyak godaan setan. Bahkan tidak datang dari mana-mana pun, tahu-tahu dari diri kita sendiri. Pikiran kita berkecamuk ya. Pengen melakukan suatu kebaikan, ditunda dulu. Pengen melakukan sebuah kewajiban, ditunda dulu. Misalnya nih mau sholat nih. Allahu Akbar, sudah panggilan azan. Mulai. Setan mulai bisikin. Fuh. Oh, dibisikin tuh di depan di telinga kanan Mbak Lutfi Utami misalnya. Nanti dulu kata setan. Baru azan. Sudah azan, ditiupin di telinganya Mbak Feli. Baru komat. Belum sholat orang baru komat. Ya, habis komat ditiupin lagi, ya. Di mana? Di matanya Mbak Rita Septiana. Baru rekaat pertama. Nanti dulu sabarlah. Apalagi masjidnya di sebelah rumah, di sebelah kos-kosan, ya. Jadi godaannya besar sekali. Atau sudah gerakan pertama ditiup lagi, oh, banyak lagi alasannya. Oh, milih-milih baju. Pakai baju ini, atau baju ini, atau kaos ini, atau kaos ini. Oh, panjang sekali. Sampailah Assalamualaikum warahmatullahi. Masih ditiupin setan. Kan masih panjang waktunya. Bisa sholat
di kamar. Wow, pokoknya godaan setan itu luar biasa ya. Sampailah nanti dululah sholatnya nanti menjelang sholat berikutnya. Jadi sering sholat itu kita merangkap, sholat itu merangkap. Benar nggak Mbak Ahmad? Misalnya sholat asar dirangkap dengan sholat zuhur dulu. Sholat zuhurnya menjelang sholat asar tiba. Wah, jadi kalau sholat zuhur 5 menit lagi mau sholat asar. Nah, jadi nggak mubazir wudhu kata setan. Kamu nggak mau mubazir wudhu lah, kan biar biar sekalian hemat, praktis, efektif dan efisien. Wah, jadi setan selalu memasuki dalam ruang-ruang pikiran kita. Jadi gitu. Kalau Mbak Royhatul ini sering tergoda kalau waktu sholat itu seperti apa Mbak? Apa godaan terbesar ketika waktu sholat? Semuanya pasti ada. Apa Mbak Royhatul? Halo, halo. Nah, ini Mbak Royhatulnya menghilang. Berarti ini tidak ada orang. Oke. Mbak Royhatul, halo. Mbak Royhatul. Nanti paling katanya lagi di toilet, Pak. Oke. Ini aja. Mbak Feli. Godaan terbesar ketika waktu sholat apa Mbak Feli? Halo Mbak Feli. Halo, halo. Mbak Feli. Halo Mbak Feli. Nah, ini sambil saya ngabsen-ngabsen juga ya. Mengetes keberadaan wujudil hilal. Nah, jadi keberadaan kalau di awal Ramadan kan wujudul hilal ada sidang isbat. Nah, ini wujudil insan. Keberadaan manusianya. Oke, tadi yang saya panggil nggak merespon itu sudah saya kick. Nah, ini Mbak Feli, halo. Panggilan terakhir untuk Mbak Feli. Oke, tidak ada kita kick ya, tidak masuk dalam Halo. pembagian jatah. Oh, bagus. Ini orangnya mana ini? Ini Mbak Feli beneran atau Mbak Felianto? Mukanya Kedengaran? nggak, iya kedengaran, tapi mukanya nggak ada. Nah, ini teman-temannya menunggu-nunggu ini, biar waktunya tidak habis. Jadi mohon teman-teman bisa cepat merespon. Saya aja pakai 2 device ini, pakai laptop dan pakai handphone. Kalau ada 10 handphone, mungkin saya pakai semua handphone itu. Lah ini pakainya cuma satu ya, eh, kameranya off ya. Itu pun kamera yang dilihat mungkin hanya lemari ya. Mbak Feli ada, Mbak Feli? Iya, ada, Pak. Oke, yang mana mukanya? Iya, Pak. Oke, anak-anak, kameranya dihidupkan, diarahkan ke wajahnya. Mukanya yang mana? Iya, halo, Pak. Jadi saya, jadi saya kayak guru TK ya. Oke, angkat semua. Oke, itu tuh sampai 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 Mbak Amadatul udah kesel tuh. Ini yang Iya, mana sih orangnya katanya kan? Ini nggak kelihatan loh, Mbak. Saya nggak kelihatan ini. Mas Suaris kelihatan nggak, Mbak Feli? Memang pakai cadar, Pak. Oh, ya, maksud saya sekalipun pakai cadar, cuman kan maksudnya itu ukurannya itu bukan cuman jidat gini loh kan. Artian bisa jadi takutnya orang lain gitu. Saya tidak pernah menyuruh orang untuk membuka cadarnya. Ah, oke, ya sudahlah. Oke, nah, godaan terbesar Mbak Feli ketika datang waktu sholat itu apa? Nah, misalnya ya lagi masak, terus tadi kompor udah dimatiin belum masih kepikiran gitu, Pak. Oke, jadi ada pikiran-pikiran yang terdistraksi ya. Jadi misal lagi sholat, aduh ini udah ini. Nah, jadi betul, betul itu godaan terbesar. Bahkan sholat di awal waktu sekalipun itu bisa juga godaannya apa? Cepet-cepet aja lah, ngebut. Nah, gitu nggak Pak Feli ya? Nah, jadi memang godaan ketika waktu sholat itu besar sekali ya.
Saya ketika waktu S2 pertama kali ke Jogja, pilihan kos-kosan saya apa? Tahu nggak? Saya nyari yang paling dekat dengan masjid. Karena semalas-malasnya saya minimal dipaksa dengan corong masjid yang berada di depan kamar saya, itu menurut saya itu sebuah keberkahan bagi saya. Semalas-malasnya saya biar saya tuh terpaksa. Karena saya tipikal orang yang banyak alasan itu akan membuat saya semakin malas. Misalnya apa? Kos-kosannya jauh dari masjid. Itu pasti godaan, bukan godaan lagi. Sudah dalam pikiran di awal, adalah sholatnya kan masjidnya kan jauh. Pokoknya sholat 5 waktunya di kamar aja. Itu sudah kayak SOP dengan sholat dengan masjid yang jauh. Maka saya waktu kosan dulu, nyari waktu S2 dulu, nyarinya itu yang depan masjid. Kebetulan alhamdulillah dapat yang depan masjid. Dapat kosannya murah lagi. Jadi minimal itu kalau sholat itu terpaksa, walaupun terpaksa itu minimal itu ada panggilan dipaksa itu kita mulai bergerak ya. Pernah juga saya itu agak ketiduran, mau sholat Jumat agak ketiduran. Orang itu saya itu bangunnya waktu orang lagi khutbah. Masalahnya satu, saya mau ke kamar mandi itu harus keluar kamar dulu dan di depan kamar itu orang sudah jejer itu mau sholat karena masjidnya itu kan penuh. Jadi ya tadi tahan malu. Ah sudahlah nggak apa-apa lah ya. Masih muka kusut segala macam, kamar mandinya itu keluar dulu, keluar kamar ya. Kebetulan kos-kosan saya itu bagian depan kamarnya itu di depan rumah orang itu sehingga kalau keluar kamar itu langsung kelihatan orang. Nah, mau enggak mau itu ya sudahlah karena ini. Nah, karena dengan terpaksa gitu menurut saya, itu minimal kita menggerakkan kita ya. Apalagi anak muda sudah sadar diri itu menurut saya itu cakep banget. Cakep banget ya. Karena kadang orang mulai sadar, lihat nggak teman-teman? Mayoritas orang di masjid itu usianya berapa? Itu jarang seusia Mas Waris Yadin, seusia Mbak Ajeng, seusia Mbak Lutfi. Rata-rata 40, 50, 60 kebanyakan. Nah, jadi anak-anak mudanya apa? Masih di kafe, masih nongkrong di basa-basi, masih nongkrong di quad cafe, masih nongkrong di mana macem-macem ya. Sehingga nanti dulu itu yang sering terjadi. Nah, ini godaan setan. Itu banyak ya. Bahkan dalam puasa juga godaannya besar. Apa godaannya besar? Nah, ini ya. Jadi setan itu kadang memberikan bayang-bayang ya. Kanebo aja udah kelihatan seperti dadar gulung. Ikat rambut. Nah, ikat rambut itu udah kayak Putu Ayu. Saya nggak tahu kalau cewek zaman sekarang tuh masih nggak pakai ikat rambut kayak gini ya. Saya ingat dulu mbak saya waktu kecil-kecil dulu pakai ikat rambutnya kayak gini. Mungkin sekarang lebih simpel ya, kayak gini ya. Tapi kalaupun ada kayak gini juga nggak tahu, karena nggak merhatikan. Ini ilustrasi godaan orang yang mau beribadah, yang mau sungguh-sungguh, macam-macam ya. Pak, saya nggak ngelihat kanebo kayak kue kok. Saya juga nggak ngelihat ikat rambut kayak kue kok. Tapi saya cuma lihat-lihat aja. ASMR, makan-makan, mukbang, tanboyko. Nah, itu juga godaan. Ya. Karena kenapa godaannya? Saya kan nggak makan, Pak. Saya kan nggak ngelihat orang. Nggak apa namanya, nggak ngejek orang. Saya juga nggak buat dosa. Justru dengan menghabiskan waktu, ngelihat-ngelihat, scroll sana, scroll sini, TikTok ya, misalnya Instagram berjam-jam. Itu juga bisa itu godaan setan, bagian dari godaan setan menghabiskan waktu. Padahal bulan suci Ramadan itu bisa dimanfaatkan dengan menggali pahala sebanyak-banyaknya. Ibarat teman-teman ya berada dalam suatu tempat di situ diambil. Nih ambil nih kata orang. Hadiah sebanyak-banyak mungkin, sebisa mungkin dan sesingkat-singkat mungkin. Nah, orang kalau udah ngerti kayak gitu bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya. Nah, ini saya juga agak terkejut. Ini mungkin biasa teman-teman ya. Mertua saya kebetulan lagi di Jogja. Lagi di Jogja, kemudian mertua itu baca Quran. Bacanya padahal santai saya baca ya. Saya lihat tuh sering bacanya tuh santai, nggak pernah buru-buru. Kayak kita kan mungkin anak-anak muda tuh sering Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Cepet itu kan menurut Anda. Tapi mertua, tapi pas saya tanya, ini bukan lebaran. Puasa ke-17 kemarin sudah khotam belum, Pak? Dijawabnya sudah, bahkan yang ketiga kali. Oh, ini luar biasa menurut saya. Maka tidak ada hari yang dihabiskan kecuali dengan ibadah, terutama ketika waktu senggang dengan membaca Al-Quran. Maka kata Rasulullah, man qara'a harfan, ya hadis Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahul asrul
asrul hasanat atau asrul bihamsalihah kalau tidak salah ya ujungnya. Artinya apa? Barang siapa yang membaca satu huruf ini. Jadi kalau alif lam mim itu berapa huruf teman-teman? Mbak Feli berapa huruf alif lam mim itu? 3 huruf. 3 huruf. Kalau bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Itu lebih kurang kalau tidak salah 19 huruf. Itu yang kata Rasulullah, satu huruf saja, falaul asyrul hasanat. Dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Hanya satu huruf. A. Tapi nggak segitu juga. Ba. Ta. Nah, itu mengeja huruf hijaiyah. Tetapi membaca Quran, dihitung akumulasi huruf-hurufnya, maka akan dihitung satu huruf itu sebagai dilipat gandakan dibalas oleh Allah dengan dihitung sebagai 10 kebaikan. Bagaimana yang biasa mendawamkan Al-Kahfi, ya, Al-Baqarah, Yasin, bahkan mengulang-ulang murojaah hafalan Al-Quran. Bahkan menyelesaikan khataman Al-Quran itu berkali-kali dalam bulan suci Ramadan, ya. Pak, itu kan 10 kebaikan. Nah, maka kata Rasulullah, illa siyam, kecuali puasa dan selama bulan suci Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan. Di luar Ramadan itu satu huruf itu 10 kebaikan. Maka di luar Ramadan pahalanya berkali-kali lipat. Berapa kali lipat, Pak? Wallahu a'lam, ya. Tapi janji Allah berkali-kali lipat. Nah, ini ada juga yang begini ya. Ini ilustrasi ya. Ya ini hanya mimi-mimi ya. Mimi-mimi orang berpuasa. Kumurnya 3 kali, buangnya 2 kali. Artinya minum ya. Nah, ini ilustrasi, ini naif ya. Naif kalau selama bulan puasa, orang mendulang kebaikan, berlomba-lomba memberikan sebuah, apa namanya ya, tindakan ibadah puasa, justru ibadah apa? Nah, ibadah kebaikan, ya. Justru ada juga segelintir orang, ya, saya nggak tahu segelintir itu bisa sedikit, bisa banyak, bahkan mungkin digerakkan, ya. Ada orang itu selama puasa juga bermaksiat. Nah ini nauzubillah min dzalik. Sampai-sampai setan itu bilang, loh kok gue yang tersingkir dari grup neraka? Gue kan setannya. Nah jadi naif saja, nauzubillah min dzalik, kalau ada di selama bulan puasa, bukannya melakukan kebaikan berlomba-lomba, justru melakukan tindakan kejahatan. Berjamaah melakukan kongsi kejahatan. Wah, kita titip absen saja. Wah, kita plagiasi saja. Wah, tugas itu kita pakai apalah namanya itu. Kita pokoknya pakai makalah orang saja, ganti nama saja. Nah, itu sebuah kejahatan ya. Di bulan puasa lagi. Nah, itu menurut saya tidak baik ya. Sampai memenya setan bilang begini. Lah, saya setannya kok saya yang tersingkir ya. Saking ngebetnya orang itu melakukan kejahatan sampai dia pengen masuk neraka ya. Oke, ini coba ini barangkali ini masuk nih. Ini ujian ini masuk sekali nih ya. Coba kita hitung matematikanya Allah ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak ini singkat? Ini sebenarnya udah jelas ya. Apa maksud matematikanya Allah? Ada yang bisa beri komentar? Teman-teman, adik-adik sekalian. Ini sudah saya kasih clue-cluenya nih. Nah, jadi surat apa itu? Al-An'am ayat 110 itu ada 10. Al-Baqarah 261 ada 700. Itu maksudnya apa? Kemudian hadis Tirmizi ada 10. Ada yang bisa menjelaskan nggak ini maksudnya apa ini? Maaf Pak, tidak paham Pak. Oh, tidak paham. Saya Ya, kira tadi komentarnya mau paham maksudnya. iya, Pak. Mas Saifuddin mungkin maksudnya apa ini? Belum, Mbak. Oke. Mbak Urbaningrum. Mbak Urbaningrum pasti paham ini. Iya, Pak. Saya belum paham juga. Nggak paham, Bapak. Oke, coba Mbak Syagierti. Mbak Syagierti tahu maksudnya apa ini? Mbak Syagierti ada? Baterai Anda lemah. Oke. Oke, ini maksudnya apa matematikanya Allah? Coba lihat teman-teman, ini sudah saya jelaskan tadi sebenarnya.
Di dalam ayat yang pertama itu surat apa? Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang melakukan satu kebaikan, satu saja kebaikan, maka Allah akan ganjarkan 10 kebaikan yang seperti apa yang dia lakukan. Misalnya Mas Saifuddin nih ya, nolong orang ya, nyebrangin nenek-nenek yang kesulitan buat nyebrang. Itu kebaikan bukan Mas Saifuddin? Kebaikan ya. Tapi dengan kebaikan satu kebaikan itu Allah janji dalam surat Al-An'am 160, "Hei Saifuddin," nah, mungkin gitu. "Kamu sudah melakukan kebaikan, maka kamu akan saya ganjar dengan 10 kebaikan yang serupa." Wow. Satu kebaikan diganjar dengan 10 kebaikan. 1 kali 10 berapa? 10 ya. Oke, itu kita keep dulu. Sekarang Al-Baqarah 261. Mbak Urbaningrum. Nah, minta tolong dibacakan. Bentuk Pak. Slide-nya tadi saya lagi buka IG. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salil habatin sab'an Ambatat sanabatan ambatat sab'an sab'an sunbulatin fi kulli minnatun hajjat wow wallahu yudhifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Oke. Ada yang bisa mengartikan? Mbak Fata? Oke. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama salihabbah, seperti satu benih ambatat sab'a sanabila. Dari satu benih itu kata Allah Subhanahu wa taala tumbuh menjadi 7 tangkai atau 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bukan hanya tumbuh 7 tangkai atau 7 cabang, tetapi setiap tangkai atau setiap cabang itu kata Allah Subhanahu wa taala tumbuh 100 buah, 100 biji ya. Jadi wallahu yudhaifu liman yasha. Kehendak Allah lah yang melipat gandakan atau melipat gandakan sesuatu. Wallahu wasi'un alim ya. Jadi teman-teman, satu benih dikali 7 berapa? 1 kali 7 berapa? 7. 7 dikali 100 berapa Mbak Farida? 7 kali 100 berapa? 700, Pak. 700. Berinfak 1 kali infak, maka lipat gandanya 700 kali lipat. Kalau berinfak 1000, maka berapa dikali 700 Mbak Farida? 1000 dikali 700 berapa? 70.000. 700.000 ya. Walaupun hak prerogatif Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu, tetapi Allah janjikan ini ya, berinfak ibarat kata 1 kali infak maka dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Gimana kalau kita berinfak dengan uang 1 juta? Berinfak dengan sesuatu barang yang nilainya juga tinggi dan itu manfaat. Oke, kita beralih ke hadis Tirmizi. Yang sudah saya bacakan tadi. Man qara'a harfan min kitabillahi falahul hasanatu wal hasanatu bi amsri amsalia. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Qur'anul Karim, dari kitab Allah, falahul hasanah, maka dia mendapatkan kebaikan dan kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10. Sekarang coba hitung-hitungannya. Allah melipat gandakan kebaikan manusia itu, baik itu dengan sebuah kebaikan dia melakukan satu atau membaca atau berinfak, minimal kata Allah 10 sampai dengan 700. Ini ya, luar biasa ya. Itu di luar bulan suci Ramadan. Kalau di dalam bulan suci Ramadan, tidak bisa kita hitung lagi. Itu jumlahnya banyak sekali yang Allah lipat gandakan berkali-kali lipat. Dihitungnya berapa Pak? Emang banyak sekali. Luar biasa, banyaknya tak terhitung.
700 saja menurut saya itu banyak sekali, apalagi selama bulan suci Ramadan. Maka, nah ini adik-adik sekalian, bulan suci Ramadan rasanya tinggal ya berapa hari lagi? 11 atau 10 atau 9 hari lagi. Itu sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan untuk kebaikan. Saya yakin kita ini dosanya banyak. Khilaf kita juga banyak, ya. Saya mungkin adalah rasa mungkin menyinggung perasaan teman-teman, walaupun hanya berapa kali ketemu ya, ataupun pernah tersinggung, ataupun pernah memarahi, atau hari ini saya juga pernah berbuat salah tidak sengaja, apalah selama 24 jam, apalagi bertahun-tahun ketika usia saya sudah 33 tahun ini. Apalagi misalnya Mbak Farida, Mas Warsi, usianya mungkin 19 tahun lah ini, atau 20 tahun. Bayangin, setahun itu lama, apalagi 20 tahun. Apalagi nanti ke depan. Maka 1 bulan yang Allah siapkan ini, rasanya tuh sedih sekali kalau kita tidak manfaatkan. Ketika kita juga kelewatan, misalnya ada flash sale Ramadan dari Shopee atau dari apa, kita ngerasa, aduh, kelewatan ini. 222 atau 1212. Apalagi 99 beli-beli doa macam-macam Lazada segala macam. Kita rasanya gitu. Saya juga kadang ngerasa gitu, aduh kelewatan. Flash sale akhir tahun, flash sale awal tahun. Nah, Ramadan ini juga begitu, ya. Lebih dari itu, lebih dari hanya urusan dunia. Tetapi Allah menjamin kita senang saja dengan Ramadan, Allah jamin kita itu terhindar dari api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Kita senang menyambut Ramadan saja, kita diharamkan jasad kita menyentuh api neraka, apalagi yang memanfaatkannya. Nah, itu teman-teman ya, barangkali inilah matematikanya pahala Allah, tentu akan tidak terhitung minimal ataupun maksimalnya. Allah punya hak untuk memberikan itu dan menempatkan kita dimanapun itu, baik itu di surganya Allah, bahkan kita memohon kepada Allah agar terhindar dari api neraka. Karena ini sudah masuk sholat asar, kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Oke, saya mau resensi dulu teman-teman, tidak live dulu dari Google Meet ini. Saya stop dulu rekamannya ya. Nah, ini ya. Mohon